Selamat datang di podcast Diripedia untuk menyingkap jalan menuju pengetahuan diri kita sendiri. Saya Luluk Suniharso, pembawa acara di podcast ini, dan saya mengundang kita semua untuk memulai penjelajahan yang mendalam di medan yang paling penuh teka-teki dan transformatif yang pernah ada, yaitu lanskap pikiran dan jiwa manusia, yaitu jiwa kita sendiri. Dalam setiap episode nanti kita akan menyelami lebih dalam tentang penemuan diri. Podcast ini adalah panduan kita untuk membuka potensi dalam diri, memahami motivasi kita, dan memupuk hubungan yang lebih mendalam dengan diri kita sendiri atau diri kita sendiri. Tamu kita untuk mengawali podcast perdana ini adalah Bapak Profesor Dr. Budi Setianto, beliau dari Universitas Gunadarma, Jakarta. Beliau juga mendalami tentang candera jiwa Indonesia dan saya yakin beliau sangat paham tentang candera jiwa Indonesia ini, dan ini tentunya sangat terkait erat dengan apa yang kita bahas malam ini, karena Diripedia digali dari ilmu ketimuran, dan candera jiwa Indonesia adalah salah satu ilmu ketimuran yang sangat dipahami betul oleh beliau. Kita mengundang Profesor, Pak Prof, selamat datang di podcast Diripedia. Mohon dapat memperkenalkan diri. Terima kasih. Saya Profesor Budi Setianto. Sebetulnya profesor dalam bidang jantung, khususnya adalah masalah preventif dan rehabilitasi jantung. Namun tertarik dengan candera jiwa Indonesia karena candera jiwa Indonesia ini adalah suatu disertasi dari Dr. Sumantri Harjoprakoso. Nantinya beliau menjadi Profesor Dr. Sumantri pada tahun 1956. Disertasi itu dipertahankan di Rijksuniversiteit di Nederland. Judulnya adalah Indonesisch Mensbeeld als Basis Inner Psychotherapy. Ialah candera jiwa Indonesia sebagai dasar dari psikoterapi. Karena kira-kira 60 tahunan kok tidak ada yang mengibarkan lagi, saya memberanikan diri untuk menulis buku dengan maksud untuk mengibarkan lagi pengetahuan ini kepada masyarakat, sehingga dapat diterima oleh sebagian kecil dari masyarakat, yaitu masyarakat kesehatan tradisional. Mereka menggunakannya karena sebagai salah satu pilar ilmu pengetahuan adalah tidak pas kalau menggunakan konsep pemikiran Barat, seperti pemikirannya Freud, Carl Gustav Jung, atau Alfred Adler. Jadi lebih pas kalau itu suatu candera jiwa Indonesia atau disebut sebagai candera jiwa Sunarto. Saya rasa cukup pengenalan awal ini, di mana mungkin sedikit saya buka bahwa dalam hal ini bahwa manusia itu sesungguhnya memiliki di dalam dirinya memiliki suatu pusat yang pusat imateri atau pusat spiritual yang dibungkus oleh jasmani halus dan jasmani kasar.
Jadi suatu pusat spiritual atau alam sejatinya yang dibungkus oleh jasmani. Jasmani ini jasmani halus, yang di dalam ialah psike atau jiwanya, kemudian bungkus luarnya ya badan ini yang nampak, yang terdiri dari panca indera dan juga alat-alat untuk melaksanakan, alat-alat psikomotor untuk melaksanakan apa yang menjadi pikiran dari manusia untuk mengerjakannya. Kira-kira begitu. Jadi ada 3 kompartemen dalam diri manusia, yaitu di pusatnya di dalam, kemudian dan bungkusnya. Bungkusnya ada 2, yang kasar dan yang halus. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Prof untuk pengenalannya. Jadi inilah ya ilmu tentang diri manusia ya. Karena selama ini banyak dipelajari secara diam-diam sehingga akhirnya kita kurang komunikatif dengan para mereka teman-teman yang menghayati atau mendalami tentang diri manusia lah. Begini Prof, untuk mencoba menguliti tentang diri manusia ini, kami di Diripedia mencoba memulai ya, yang kelihatan ya, kami sebut sebagai realitas Prof ya. Realitas ini untuk diri manusia itu menurut hemat kami terdiri dari 3, yaitu pertama adalah realitas objektif ya. Ini kondisi yang sebenarnya ada di masyarakat dan diterima oleh individu tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Kita lihat benda-benda itu yang apa yang kita lihat itulah yang kita sebut sebagai realitas objektif dan dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Prof tadi. Ini adalah menyangkut raga kita yang kelihatannya secara kasat mata dapat dideteksi oleh panca indera. Yang kedua adalah realitas subjektif. Ini adalah kondisi yang terjadi di masyarakat dan diterima oleh individu dengan dipengaruhi oleh pendapat pribadi seperti ide dan opini. Nah, ini yang realitas subjektif dikaitkan dengan apa yang disampaikan Prof tadi. Ini yang disebut jiwa atau mungkin jasmani halus ya istilah Prof ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah realitas transidental ya. Itu beyond keduanya, beyond realitas objektif, beyond realitas subjektif, sehingga ini dikaitkan dengan aspek apa itu istilahnya itu yaitu beyond, ini lebih dikaitkan dengan aspek spiritual atau alam transidental. Dikaitkan apa yang disampaikan oleh Profesor tadi, ini yang kami sebut dengan sukma ya. Nah, karena melampaui batas-batas realitas objektif dan subjektif dan dapat mencakup hal-hal yang sifatnya spiritual atau transidental seperti wahyu atau intuisi. Nah, ini kita maksudnya dari sini Prof. Jadi kalau yang menyangkut raga ini saya kira sudah banyak dibahas dan relatif lebih mudah. Nah, kita ingin istilahnya pencerahan dari Prof. Bagaimana yang disebut dengan realitas yang kedua atau jiwa atau psike tadi Prof? Jadi kalau di dalam realitas jiwa atau psike, itu di dalam candera jiwa ini memiliki 3 fungsi spesifik. Ialah 1 angan-angan atau logika manusia. Kemudian yang kedua itu adalah perasaan. Dan yang ketiga itu adalah nafsu-nafsu. Nafsu-nafsu ini sebagai motivator. Di dalam konsep candera jiwa itu justru perasaan ini hadir karena interaksi antara logika angan-angan itu dengan nafsu, dengan motivator. Itu lahirlah yang namanya perasaan manusia. Nah, antara alam ini, alam psike atau alam jiwa ini dengan pusatnya itu ada hubungan. Jadi memang ada hubungan yang namanya rasa jati. Jadi itu ada continuity antara
pusat imateri atau pusat spiritual atau pusat transendental itu berhubungan dengan manusia, dengan bungkusnya itu melalui suatu jalan yang asensori begitu. Karena yang di dalam hubungan itu dia sering dikatakan sebagai indera yang keenam, tapi kalau indera keenam ini disebut demikian, kekurangannya adalah sebenarnya nggak bisa dibilang indera, hanya gerbang saja, karena komunikasinya justru dari dalam ke luar. Karena di dalam itu adalah pusat kekuasaan dan omnipotensi, maka kalau manusia bisa mendekatkan diri ke dalam pusat itu, maka di situ akan ada harmoni, bahkan ada merasakan mungkin ada potensi yang lebih, dan juga akan merasakan adanya integrasi terhadap fungsi-fungsi spesifik manusia, terintegrasinya antara pikiran, perasaan, dan nafsu. Ini akan menjadikan manusia menjadi bisa lebih pinter, lebih wisdom, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Lebih bersemangat dalam hidup, dalam aspek-aspek yang positif. Begini Prof, ini kalau para ahli tentang jiwa ya, saya kira mudah mendalami lah. Kita ini adalah masyarakatnya heterogen sekali, banyak yang pemula, banyak yang sudah paham. Untuk memudahkan kita semua, saya akan mencoba menjelajahi Prof ya. Ini bahasa kami dari Wikipedia itu kami menggunakan pendekatan input-output ya Prof ya. Input itu adalah apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita sebut inputnya, atau sisi hilir ya. Ini karena latar belakang kami adalah energi Prof ya. Jadi hilir itu adalah mohon maaf, hulu ya. Hulu itu semua yang belum masuk ke dalam tubuh, itu berupa materi dan imateri ya. Itu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui lubang dan panca indera. Nah, diri kita sendiri itu sebenarnya karena berisi proses yang disebutkan oleh Prof tadi ya. Itu aneka proses itulah nanti yang akan mengolah ya masing-masing input tadi. Nah, yang keluar itu berupa 3 hal ya. Di hilirnya, pertama adalah raga kita, itu realitas objektif tadi. Kedua adalah realitas alam pikiran atau realitas subjektif ya. Yang ketiga adalah realitas transendental atau kita sebut sukma. Jadi kira-kira yang disampaikan oleh Prof tadi adalah di kompartemen kedua, yaitu jiwa. Mungkin kita menginjak dulu ke yang kompartemen ketiga Prof, yang disebut realitas transendental atau alam spiritual. Itu kira-kira bayangannya seperti apa dan apa kaitannya dengan yang realitas kedua tadi? Jadi kalau di dalam realitas yang ketiga, yang transendental tadi, itu di situ adalah kesadaran yang tak terbatas atau kesadaran agung di situ. Tempatnya di situ. Di mana kesadaran agung ini bisa dinamakan sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira begitu. Di dalam, karena ini merujuk pada suatu kitab yang namanya Sasongko Jati, Serat Sasongko Jati, maka yang di dalam transendental ini ada tripurusa. Tripurusa itu adalah keadaan satu yang bersifat 3, yaitu suksma kawakas, suksma sejati. 2 ini adalah suatu kesadaran yang tak terbatas. Kemudian roh suci. Roh suci manusia ini adalah kesadaran yang terbatas. Nah, kesadaran yang terbatas ini, Chandra Jiwa Indonesia menawarkan bahwa kesadaran yang terbatas ini
nantinya bisa meleburkan diri ke dalam kesadaran yang tak terbatas, kesadaran suksma sejati. Atas izin dari suksma kawakas yang artinya sumber hidup, asal mula hidup, dan tujuan hidup. Nah, suksma kawakas ini dapat dipertimbangkan sebagai Allah Ta'ala atau Allah Bapa, the source misalnya. Ialah sumber hidup, asal mula hidup, dan tujuan hidup manusia. Ini adalah suksma kawakas. Sedang suksma sejati ini adalah utusan abadi dari suksma kawakas. Dialah yang menjadi penuntun dan guru sejatinya roh suci manusia. Jadi kalau sumbernya itu adalah suksma kawakas, maka utusannya atau dialah yang menghidupi itu adalah suksma sejati atas nama suksma kawakas. Sedang yang dihidupi itu adalah roh sucinya manusia atau the self-nya, the force dan the source. Jadi roh sucinya inilah yang dihidupi. Inilah sebetulnya jati diri manusia. Jati diri ini adalah suatu sifat kuasa, artinya berkuasa untuk menguasai nafsu-nafsunya manusia sebagai motivator melalui angan-angan atau logika. Oleh karena itu pendidikan yang utama seseorang menjadi baik itu adalah justru mengatur nafsu-nafsu ini melalui logikanya atau alam pikirannya. Jadi kalau boleh ini Prof ya, mohon maaf supaya kita ya mudah dipahami oleh teman-teman ya. Paling atas itu adalah istilahnya tadi sukma tadi, yang itulah yang tanda petik menginstruksikan kepada jiwa untuk mengatur alam pikirannya, dan kemudian ke bawah lagi kepada raga untuk mengerjakan apa-apa yang dipikirkan. Betul. Dengan tindakan ya, ucapan, betul. Tindakan segala macam. Psikomotornya di situ. Sedang aspek psikisnya di yang psike atau jiwa ini. Nah, jadi kembali lagi begini Prof ya. Kelihatannya kan ini tidak mudah untuk dipahami, dan bahkan ya ada yang menganggap ya membahas tentang diri manusia itu sebagai hal yang unik segala macam. Padahal sebetulnya ini ilmu yang luhur dari nenek moyang kita lah. Makanya kami di dalam Diripedia itu mencoba mengangkatnya. Kenapa kami namai dengan Diripedia? Diri itu maksudnya adalah diri manusia. Pedia itu adalah pengetahuan lengkap, ya, komprehensif integral. Artinya pengetahuan tentang diri manusia itu sekarang ini kan banyak tersebar di berbagai bidang keilmuan, dan namun belum menyatu. Ada yang hanya raga saja, hanya jiwa saja, hanya transidental atau spiritual saja lah. Jadi media itu berusaha untuk merangkum semua bidang keilmuan tadi dan menyatu mulai raga, jiwa, dan sukma, sehingga seseorang mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang diri manusia. Nah, untuk kita ketahui aja, mungkin termasuk diri saya ya, banyak di antara kita itu yang tahu tentang banyak hal, tapi malah tidak tahu tentang diri sendiri. Nah, ini kesempatan podcast Diripedia ini membuka kunci yang esensi daripada diri manusia. Itu maksudnya Prof. Jadi mohon ditambahkan lagi pemahaman tentang unsur diri manusia ini Prof. Jadi maksudnya bahwa di dalam pengetahuan tentang jati diri manusia ini terkandung suatu konsep bahwa perjalanan kesadaran manusia, kalau dari aspek fisik di sebelah luar, yaitu alat-alat pelaksana dan panca indera, itu kan bagian yang tidak sadar. Sementara di dalam
psike manusia, di dalam jiwa manusia ini adalah aspek kesadaran pribadi. Nanti akan meningkat menjadi aspek kesadaran secara transendental, menjadi aspek kesadaran yang terbatas untuk nanti meleburkan diri kepada kesadaran yang tak terbatas. Dalam arti kesadaran yang tak terbatas itu sebetulnya manusia bisa menyadari selain dirinya. Pada kesadaran pribadi, saya tidak bisa menyadari Pak Lulu. Saya tidak bisa menyadari apa yang Pak Lulu pikirkan. Tetapi kalau manusia itu meningkat kesadarannya menjadi kesadaran yang tak terbatas, itu kita bisa menyadari orang lain. Bahkan kita bisa menyadari perjalanan hidup kita. Bahkan kapan kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, kalau itu diberikan pengetahuan oleh kesadaran tak terbatas itu. Siapa pada jam berapa, kapan, dan di mana, itu sudah tidak ada masalah lagi. Kalau manusia memiliki kesadaran yang tak terbatas itu di dalam disebutkan sebagai aspek pamudaran atau aspek panunggal atau individuation, revelation, kira-kira begitu. Jadi gampangnya kira-kira Prof ya, ini supaya kita lebih paham lagi dan mudah mengklasifikasikannya ya. Ada raga, ada jiwa, ada sukma ya. Sukma ya. Itu adalah aspek fisik, jiwa adalah aspek mental, sukma itu aspek spiritual ya. Ya, betul, sama kalau sudah. raga itu alamnya alam kasunyatan, terlihat mata oleh panca indera. Kalau jiwa itu adalah alam pikiran, betul. Bisa kita lihat ya. Mungkin lihatnya lah. Yang ketiga ini yang memang menjadi masih tanda petik ya. Kalau masyarakat barat dan masyarakat neuroscience ya, itu mereka itu hanya menganggap hanya ada raga dan jiwa. Iya, betul. Kita tidak mengenal adanya sukma. Nah, ya. Sukma sebagai realitas transendental ini, nah, makanya supaya mudah daripada kita memperdebatkan, oke, kita sepakati yang realitas pertama dan kedua. Nah, yang realitas ketiga yang transendental ini tidak, ya bagi yang percaya monggo, bagi yang tidak percaya juga monggo. Nah, kami menyebut sebagai realitas ketiga atau realitas X ya. X itu artinya yang kalau kita nolkan ya realitas nol dianggap tidak ada. Bagi kita masyarakat timur yang menganggap ada ya itulah yang namanya sukma tadi. Itu Prof ya. Ya, hanya begini. Pada masyarakat barat itu kan menggunakan alam pikirannya. Alam pikiran atau logikanya itu kan berdasarkan suatu imajinasi. Dari suatu imajinasi, dia melakukan asosiasi terhadap data-data yang ada, terhadap suatu konsep, baru kemudian dia melakukan deduksi. Nah, ketika dia melakukan asosiasi, ini kan dia sebetulnya memotong informasi. Oleh karena semua dipotong informasi, informasi tentang ketuhanan, tentang aspek ketiga tidak dipercaya. Oleh karena itu, mereka ada golongan yang sama sekali tidak percaya, yang namanya ateis. Yang kedua adalah agnostik. Memang ilmuwan ke arah itu. Tetapi ilmuwan yang namanya Carl Gustav Jung jangan menggunakan aspek logika kalau berhubungan dengan alam ketiga itu, tetapi gunakanlah perasaan. Karena perasaan ini fungsi tertingginya adalah belief. Sedang fungsi tertinggi dari alam logika
itu adalah kesadaran. Tapi ketika membahas kesadaran sendiri, itu kan informasinya kan memang cenderung untuk dipotong-potong oleh logika itu. Kalau pada perasaan, dia lebih menerimanya sebagai satu agregat, percaya atau tidak percaya, menerima atau menolak informasi. Kira-kira begitu. Sementara dari aspek motivasi, yaitu nafsu-nafsu, itu kan dia dalam konsep tidak sadar. Prof, Dia, ini sedikit ya, mungkin masalah terminologi, Prof ya. Ini kasanah bahasa Jawa itu kan banyak ya nomenklaturnya yang dalam bahasa Indonesia agak terbatas ya. Mungkin yang dimaksud Prof tadi sebetulnya adalah alam roso ya, Prof ya. Kalau di Jawa itu alam roso itu ya realitas ketiga. Ini bukan rasa dalam arti yang kita rasakan di lidah, tapi roso itu gimana ya? Bahasa Indonesianya apa kira-kira, Prof? Ya, rasa jati mungkin ya, rasa yang sejati atau alam sejati. Jadi rasa jati ini sebetulnya kalau dalam konsep ini sebetulnya ada gerbang yang menghubungkan atau kontinuitas antara mental atau jiwa manusia dengan alam spiritual, dengan alam suksma. Kira-kira begitu. Nah, kalau di dalam sana rasa memang. Oleh karena itu ada sembah cipto, sembah rogo, sembah kalbu, dan sembah roso. Ya, betul ini, Prof ya. Itu. Jadi kalau kita sebut alam atau realitas ketiga itu sebagai alam roso, saya kira menjadi tepat. Nah, saya lagi mencari bahasa Indonesianya apa kira-kira, karena bukan rasa, ini roso. Alam suksma ya, suksma sudah betul. Ya, ya. Oh, nah, ini yang kita sebut sebagai realitas ketiga. Jadi nanti untuk teman-teman yang mendalami ini, ya, kalau kita ngomong tentang realitas ketiga, ya bisa melihatnya katanya menggunakan mata ketiga atau yang namanya pineal gland ini. Jadi mungkin ada kaitannya kalau kita petakan ya. Kalau serba satu itu adalah alamnya kasunyatan, realitas kedua itu adalah alam pikiran, jiwa, dan ketiga itu adalah alam roh, rasa jati. Makanya ada yang menyebut dengan alam kesejatian. Ya, jadi kenapa disebut belajar kesejatian itu adalah karena yang dipelajari adalah realitas ketiga tadi. Begitu, Prof. Kasunyatan, mohon maaf, kasunyatan itu adalah alam ketiga. Tetapi kalau kanuragan, raga, itu alam yang pertama. Oh, kanuragan ya, betul ya. Iya, jadi ada kanuragan, ada kasuksman. Suksmo kan? Dua, baru kasunyatan itu alam kesejatian tadi ya. Ya, jadi kanuragan dan kasuksman. Jadi kanuragan ini kan ada kanuragan yang kasar dan kanuragan yang halus. Ya. Begini, dan ya. kasuksman. Antara kanuragan dan kasuksman ini kan ada hubungan melalui semacam gapura yang tak berpintu barangkali, di mana setiap saat manusia itu kalau fungsi kesadarannya terletak di antara itu, nah itu manusia akan merasakan kebahagiaan. Artinya jangan sampai pikirannya di dalam keduniawian. Harus diputus itu. Pemutusannya ini tentu dengan aktivitas religi atau sesuatu yang bersifat sosial. Misalnya ikhlas, sabar, syukur, jujur, budi luhur. Ini sebetulnya kan memotong dengan dunia luar, dunia makrokosmos. Memotong dengan dunia makrokosmos dengan manusia melakukan pendekatan kepada Yang Maha Kuasa, itu arahnya transendental ke dalam.
Nah, ini yaitu dengan suatu sadar, percaya, dan taat kepada Yang Maha Kuasa. Ini adalah kompasnya. Saya rasa itu setiap keyakinan atau ketuhanan itu mengajarkan tentang kesadaran kepada Tuhan, tentang tentu dalam upaya-upaya yang namanya bersyahadat, kemudian menjalankan ibadah, kemudian kasih sayang kepada sesama hidup dan sebagainya. Ini adalah eh, aspek yang keluar tetapi membantu transendental itu. Kita selama ini Prof ya, yang sering kita dengar tentang kesadaran ya, itu ada yang namanya sadar, tidak sadar, dan bawah sadar lah. Prof Budi sering menyebut tentang kata-kata asadar. Kira-kira apa Prof ini Prof? Asadar itu. Ya, jadi itu kan suatu kesadaran itu seperti senter begitu. Jadi ada bagian-bagian yang kita ingat dan tidak kita ingat. Atau sengaja untuk supaya tidak ingat. Kalau peristiwa-peristiwa yang tidak enak kan sengaja kita redam di alam bawah sadar kita. Ini ada bawah sadar. Dan itu bisa di-retrieve keluar. Bahkan dia bisa keluar dengan sendirinya. Pada waktu orang beribadah, itu kan hal-hal yang disimpan di dalam hatinya sering keluar dan terhapus dengan sendirinya. Sehingga manusia menjadi lebih tenang dan sebagainya. Kalau manusia itu menyimpan pengalaman-pengalamannya itu simpanannya penuh, maka simpanan itu sering keluar sendiri dalam berwujud dalam mimpi, kemudian ngomong sendiri dan sebagainya. Itu adalah aspek keluar tidak sengaja keluar sendiri dalam mimpi-mimpi manusia ini ketika tidur. Tetapi manusia juga bisa menghadirkan alam-alam bawah sadar, yaitu memori-memori kita untuk kita berdiskusi dengan Pak Lulu misalnya. Itu memori-memori tentang pelajaran-pelajaran atau ilmu yang kita miliki, kita keluarkan untuk kita sampaikan melalui pengucap kita. Jadi tingkatannya begitu Prof ya, mulai dari sukma turun ke jiwa, dilaksanakan oleh instrumen pelaksana yaitu raga. Betul. Ya, jadi ini untuk teman-teman sekalian, mungkin bagi yang pertama kali mengikuti ini agak sulit membayangkan, tapi sebetulnya ada cara ya yang untuk menggambarkan seperti apa kira-kira penempatan antara raga, jiwa, dan sukma. Ada boneka Rusia yang namanya Matryoshka ya Prof ya. Itu ada boneka terluar itu menggambarkan raga, kalau dibuka di dalamnya ada boneka lagi, itu menggambarkan jiwa, dibuka lagi, ada yang ketiga yang paling dalam itu namanya sukma. Jadi masing-masing menempati ruang atau kompartemennya. Jadi ada kompartemen raga, kompartemen jiwa, dan kompartemen sukma. Masing-masing itu ada gapuronya antara kompartemen yang satu dengan yang lain. Demikian kira-kira Prof ya. Ya, gapuronya itu sebetulnya gapuro antara makrokosmos dan mikrokosmos kan panca indera. Kemudian gapura antara kompartemen kedua dan kompartemen suksma itu kan ada rasa jati. Nah, ini yang menarik pada kompartemen suksma itu kan hierarki, ada hierarki bahwa semua kekuasaan adalah kekuasaan suksma kawakas atau the source berada di tangan suksma sejati, sedang hamba roh suci ada di dalam kekuasaan suksma sejati. Jadi ini ada hierarki kekuasaan di situ. Nah, ini di samping kesadaran
ya kesadaran suksma kawakas dan kesadaran suksma sejati ini adalah kesadaran tak terbatas, kesadaran hidup yang tak terbatas. Kalau yang suksma kawakas yang statis, sedang suksma sejati adalah yang dinamis. Jadi dia adalah utusannya suksma kawakas, utusan yang abadi. Nah, ini kalau pertimbangannya adalah malaikat Jibril atau Nur Muhammad atau Sang Kristus, kira-kira begitu, atau the force gitu kalau di masyarakat. Nah, ini itu tentang suksma sejati ini. Dan dia bagi yang percaya, kalau yang tidak percaya tidak apa-apa. Itu kan ini yang bisa menyongsong manusia, dia bisa menghibur manusia, menjadi juru petunjuk jalan benar, dia menjadi panutan, dia menjadi penuntun dan guru sejatinya manusia. Ini guru sejatinya manusia. Jadi inilah apa yang kita sebut penghuni dari alam kasuksman ini. Oke. Jadi kita tidak usah mempertentangkan ya bagi yang percaya sampai realitas pertama dan realitas kedua, berarti tidak ada menganggap realitas ketiga, ya monggo bagi Nggak ada teman-teman yang masalah. memang realitas ketiga itu mendalami, dan ternyata untuk pengetahuan kita semua ya Prof ya, di barat ya ada mantan astronot Amerika ya, yang orang keempat yang mendarat di bulan itu, konon ketika memasuki atmosfer, lihat jendela kapsulnya itu melihat keajaiban alam semesta atau makrokosmos ini, makanya sampai di bumi mendirikan yang namanya Institute of Noetic Science. Noetic itu adalah ilmu niskala yang kalau kita runut itu adalah ilmu kesejatian. Jadi pengalaman pribadi yang mungkin dilihat diri sendiri tapi tidak dilihat oleh orang lain. Nah, inilah mereka mempelajari fenomena pengalaman subjektif ini, dicoba penjelasan ilmiahnya, dan nanti kalau kita tidak hati-hati ini bisa-bisa mereka lebih maju dari kita, padahal sebetulnya yang mereka pelajari itu adalah ilmu-ilmu kita tentang kesejatian tadi, Bro. Ya. Gitu, Bro. Baik, saya kira sepakat begitu. Jadi makanya nanti ini kan baru podcast perdana, Prof ya. Selanjutnya kita akan mendalami ya, apa sebetulnya hakikat daripada kehidupan kita. Karena apa ya? Kalau kita lihat ya, saya karena latar belakang saya listrik, Prof ya. Lampu listrik itu kalau listriknya dicetekin gitu kan off, mati dia ya. Nah, di diri kita itu apa sebetulnya seperti listrik itu, yaitu nafas ya, hewan nafas. Kalau di gelombang listrik itu kan ada namanya arus bolak-balik itu yang kayak sinusoidal itu ya, ada plus minus netral terus segala macam. Nah, nafas kita itu kan juga keluar masuk. Kalau keluar aja nggak mau masuk kan berarti kan meninggal ya. Listrik juga demikian, kalau stop itu ya berhenti. Jadi sebetulnya ini kata seorang neuroscientist terkenal ya, dia bilang bahwa manusia itu sebetulnya termasuk ahli-ahli saraf segala macam itu sampai dengan tahun 60-an itu belum tahu cara kerja otak manusia. Nah, baru setelah Alan Turing menemukan komputer itu ya, itu baru tahu bahwa cara kerja otak manusia itu seperti komputer. Jadi komputer itu diri kita itu padatnya, raga kita itu adalah hardware-nya, jiwanya itu software. Nah, sebaik-baik komputer kalau tidak ada pasokan listrik ya dia mati ya, komputernya nggak berfungsi. Demikian juga kita kalau nggak ada pasokan nafas, saya kira siapapun pasti nggak ada yang bisa bertahan hidup tanpa bernafas. Nah, ini banyak dunia-dunia di elektronika atau elektronik atau listrik ini yang kira-kira analogi dengan tubuh manusia, Prof. Nah, ini kebetulan Prof mendalami tentang tubuh manusia, saya mendalami listrik.
mungkin suatu saat nanti banyak hal yang didiskusikan karena sekarang sudah mulai dilakukan yang namanya Neuralink itu ya, artinya dengan kecerdasan buatan AI itu akan dipakai untuk disambungkan dengan otak manusia sehingga akhirnya menambah kecerdasan dihybrid dengan manusia lah. Guyonan saya, Prof, kalau manusia saja, ya kita ini manusia. Nanti kalau dihybrid dengan AI, nah akan ada yang namanya manusai. Manusai itu manusia yang hybrid dengan AI, dan ini kalau kita tidak pelajari betul bisa berguna dan bisa membahayakan kita di masa depan. Gimana, Prof? Ya, itu menarik sekali memang. Memang manusia sudah pandai sehingga jantung pun bisa dibikin jantung buatan, kemudian ginjal buatan, kemudian bahkan tangan buatan. Jadi semacam cyborg, ya kan, cybernetic organism. Nah, apakah manusia akan ke arah sana? Nah, ini yang menjadi unik. Saya bisa Apalagi siapa Elon Musk itu sudah memikirkan menyambung otak manusia dengan chip tertentu itu ya, itu juga menarik sehingga nantinya otak manusia bisa disimpan di dalam cloud tertentu, bisa dipelajari atau bisa ditambah kapasitasnya. Nah, itu jadi macam-macam dunia kesehatan ke depan. nanti kita akan sampai di situ, Prof. Ya, sekarang ini kita baru memahami unsur-unsur diri manusia dulu. Nanti bagaimana yang terhubung dengan misalnya kecerdasan buatan yang dihybrid tadi yang dengan diimplan sekarang tidak hanya di luar tapi ke dalam kepala kita. Lah bisa dibayangkan kalau nanti ada chip yang diimplan ke dalam kepala saya dan ada yang diimplan ke, mohon maaf nih, kepalanya Prof, dan kita hubungkan pakai Bluetooth ya, ini bisa dibayangkan dalam sekejap datanya Prof bisa terpindah ke diri saya, jadi tidak ada lagi rahasia di antara kita karena data kita saling terhubung. Nah, ini yang mungkin sudah mulai dipikirkan di samping aneka manfaat yang bisa menghidupkan organ-organ tubuh tadi yang telah rusak itu. Mudah-mudahan juga kita paham betul tentang risikonya kalau tidak hati-hati. Ya, jadi sebetulnya kan tawaran yang namanya individuation itu kan dari kesadaran yang terbatas menjadi kesadaran tak terbatas. Nah, itu kira-kira adalah kemampuan manusia menjadi berlebih sehingga kesadaran yang satu bisa menyadari yang lain. Kira-kira begitu. Begini, Prof, kembali kepada 3 unsur yang kita pelajari tadi ya, unsur diri tadi ya, raga, jiwa, dan sukma ya. Kalau raga itu kan sudah jelas ya, kita bisa lihat secara fisik dan dengan alat-alat bantu kita bisa melihat yang apa yang ada di dalam tubuh itu adalah raga kita ya. Itu raga itu kan ada kalau di ekstrem yang kurang sempurna namanya sakit, normal sama atau sehat, atau yang bugar ya. Nah, kalau jiwa itu kira-kira apa, Prof? Jiwa itu yang selama ini yang kalau ada sakit jiwa sembuh aja. Kalau jiwa yang paling sempurna itu jiwa apa? Nah, nanti juga demikian. Sukma yang sakit atau tidak sadar tadi seperti apa, sukma yang normal, sukma yang sempurna seperti apa. Nah, ketiga tadi kalau sempurna itu yang dalam diri Widya kami menyebutnya sebagai manusia paripurna, mempunyai tiga-tiganya yang sempurna lah. Tentu tidak mudah lah, nanti satu demi satu, setahap demi setahap kita tapaki supaya kita nanti akhirnya paham semua. Tapi memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari, Prof ya. Dan nanti pada saatnya saya akan mengundang Prof lagi untuk lebih mendalami aspek demi aspek untuk mengulik atau membuka kunci atau esensi daripada kehidupan manusia seperti apa sepanjang yang bisa ditangkap oleh otak manusia. Baik.
Terima kasih. Apakah perlu ditanggapi yang ini? Enggak ya? Monggo, Prof, sekaligus sebagai penutup, kira-kira Diripedia ini kira-kira tanda petik ya perlu kita kembangkan bersama atau bagaimana supaya betul-betul kita bisa mempelajari tentang diri manusia ini, diri kita sendiri tanpa ewoh pakewoh, tanpa rasa malu, tanpa rasa sedih, kita pelajari sebagai bidang keilmuan yang lain. Benar. Terima kasih. Dalam kompartemen suksma itu dia adalah kesempurnaan karena sumber asal mula dan tujuan hidup manusia adalah di situ. Jadi dia tidak sakit. Bahkan kalau manusia itu sudah sampai pada kesadaran tak terbatas, itu fisiknya, baik fisik halus maupun fisik kasar, yaitu fisik yang kelihatan ini maupun fisik yang tidak kelihatan, yang namanya jiwa manusia ini sakit, itu sebetulnya sudah tidak ada persoalan lagi dengan kesadaran manusia. Itu kira-kira demikian. Jadi sakitnya jiwa itu sudah dengan sendirinya sudah tidak menjadi persoalan karena yang mengambil oper daripada kesadaran manusia ya kesadaran tak terbatas ini. Jadi manusia yang sudah memiliki kesadaran suksma sejati, kesadaran the force, itu artinya bahwa walaupun kehidupan sehari-harinya seperti manusia biasa yang kesampar dan kesandung, tetapi sesungguhnya dari aspek kesadarannya sebenarnya dia sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sesungguhnya dia sudah selesai tugas di dunianya ini karena kesadarannya sudah tak terbatas. Jadi walaupun kelihatannya seperti manusia yang lainnya, tapi sebetulnya dia adalah sudah mati di dalam hidup. Artinya kesadaran pribadinya, kesadaran egonya sudah dia serahkan kepada kesadaran yang tak terbatas ini. Sampai ke sana ininya nantinya. Teorinya begitu. Ya, Prof, saya kira Semoga ya. banyak sekali yang masih harus kita pelajari. Ini baru Ya. perdana, jadi saya yakin nanti kita akan mendengarkan feedback dari teman-teman yang mendalami Diripedia. Ke depan saya akan menyebutnya sebagai Diripedian ya, Prof ya. Terima kasih, Saya nggak itu ada masalah. budayawan, Diripedian itu kita-kita yang peduli untuk belajar pembelajaran bersama tentang Diripedia, makanya kita sebut Diripedian, dan mudah-mudahan dengan mengetahui unsur-unsur daripada diri manusia itu akan lebih mudah bagi kita ya, karena kadang-kadang ya mohon maaf karena kita tidak memahami unsur-unsurnya, kita sering mendengar lagu Indonesia Raya itu kan ada baiknya yang berbunyi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa itu berarti R2 tadi ya, alam pikiran. Badannya itu badan itu adalah R1 ya, alam fisik ya. Nah sebetulnya rohnya nanti alam spirit ya, itu ada juga yang namanya realitas ketiga. Saya kira nanti secara bertahap kita akan memahami realitas demi realitas, kesadaran demi kesadaran, karena kita lihat tadi kesadaran itu ternyata tidak hanya ada di R3 saja, tapi di R2 dan di R1 juga. Karena mana mungkin orang bisa sadar jiwanya kalau di fisiknya tidak sadar ya. Jadi ini saya kira pasti ada hubungannya dan nanti pada waktunya kita akan bahas secara lebih lanjut ya. Saya kira cukup sekian acara podcast perdana ini. Kita akan ketemu lagi pada podcast berikutnya. Terima kasih pada Profesor Budi Setianto yang telah dengan telaten menjelaskan tanda petik bukan anatomi. Kalau anatomi itu rincian, kalau taksonomi itu selain rincian juga stratifikasinya ada, mulai dari raga paling bawah, jiwa di tengah, dan sukma di atas. Dan ini akan memudahkan kita ke depan untuk mempelajari atau menguak
esensi dari diri manusia. Terima Ya. kasih, sampai ketemu pada podcast Diripedia yang akan datang.